Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah termasuk min ahlil Quran alladzina hum ahluhu wa khassatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وأئمة المجتهدين والفقهاء والمفسرين وجميع الملائكة المقربين. ونخص خصوصا إلى وصولنا في هذه المؤسسة في هذا المعهد حضرة الشيخ محمد وكي محمد معصوم بن علي وبن خالد Umar wa jami'i masyayikhina wa asatidatina fi hadha wa jami'i silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa khususna al-mu'allifi هذا الكتاب التبيان في آداب حملة القرآن العظيم يحيى بن شرف النووي الشافعي وجميع أصولهم وفروعهم ومشايخهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ورويناه أيضا في رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ لا حسد إلا في اثنتين. Warawaina lan meriwayatkan sapa kami Aidon halimali juga. Kan kemarin di pertemuan yang lalu ini kan kita membahas masih bagian tentang keutamaan tilawah Al-Quran. Riwayat Abdullah bin Umar, Rasulullah itu pernah dawuh la hasada illa fitnataini. Kemarin redaksinya rajulun atahullahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Jadi ada dua hal yang kita ini diperintah atau kita ini boleh iri, ya, tapi irinya itu untuk kita minta kepada Allah, bukan iri dalam arti menginginkan nikmat itu tercabut dari orang lain, bukan. Apa yang pertama, nek ono wong Allah menganugerahi Al-Quran, bisa dari sisi hafalannya, yang hafalan itu kemudian lancar, lalu hafalan itu tidak hanya lafzon tapi maknan, terus perilakunya sehari-hari ya terus sregep, terus perilakunya baik. Ini boleh kita ini iri, kepingin kayak begitu.
Yang kedua, ada orang Allah berikan dia harta, tapi harta itu dipakai untuk berinfak di jalan Allah. Orang kaya, loman. Tahu loman ya? Loman itu apa? Tapi anu loh ya, harus dilihat yang proporsional. Bukan royal itu kemudian semuanya diberikan gitu, enggak. Karena yang baik itu kan sifat ibadur rahman itu. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi ada keseimbangan. Ya, bukan sampean dapat kiriman langsung habis dibagi-bagi semua sekamar. Sudah, saya enggak usah apa-apa. Bukan, enggak yang seperti itu. Itu nanti ngeluh orang tua sampean. Ya berbagi tetap, tapi ya jangan kemudian harus proporsional. Nah, orang itu tingkatannya di Quran kan ada ayat begini ya, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul apa kami faulaika humul 28 itu ada dua, ada di surah Al-Hasyr, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, terus fi sudurihim hajatan mimma utu, terus wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Terus ada lagi satunya, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Apa artinya itu? Syuhun wa may yuqashuha nafsihi. Syuhha nafsihi itu kekikiran dirinya. Sampai nak ngarani bahasa Arab pelit itu apa? Orang medit itu apa? Bisa disebut apa? Kikir itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya bakhil. Bakhil dengan syuhha tadi itu lebih parah yang syuhha tadi itu. Makanya ayatnya kan, barang siapa yang terjaga dirinya, dijaga dari kekikiran dirinya, maka dia ini orang yang beruntung. Yuko, dia bisa menjaga terhadap kekikiran dirinya, berarti tidak medit. Saya kasih tahu bedanya. Bukhel, bakhil orangnya, ba kho lam. Kalau tadi kan syuhha nafsihi, shin ha. Itu bedanya gini. Kalau bakhil itu medit, tapi terhadap orang lain dia nang dirinya sendiri masih tidak medit. Tapi kalau syuh tadi itu jangankan ke orang lain, ke dirinya saja itu mikir. Contoh ini, umpama ada orang mau perjalanan rekreasi atau studi tour, studi banding atau apalah. Biasanya kelas berapa? Ada ya? Kelas 2 apa kelas 12 apa kelas 11? Kelas 11. Umpama tujuannya mau ke Malang, umpama ini. Itu kalau orang yang bakhil, umpama dia ini sebenarnya mampu, bukan karena kondisinya tidak ada loh ya, ada, uangnya ada, tapi dia bawa jajan itu hanya untuk dirinya. Wes pokoknya aku nggawa ya iki tok, pinggirku yuk tak bagi urusannya masing-masing. Nggawa jajan beng-beng satu, wes pokoknya untuk dirinya tok.
dimakan itu gak tolak-tolak koncone. Itu masih kategori bakhil. Tapi kalau kategori syuh tadi itu, dia mau bawa beng-beng itu mikir, aduh, saya mau bawa beng-beng, nanti punya saya diminta teman saya. Nanti akhirnya untuk dirinya saja dia tidak mau bawa karena khawatir diminta sama temannya. Berarti sudah double. Akhirnya dia rela, dia tidak bawa apa-apa, tapi dia malah justru begini. Nanti kan biasanya teman saya yang ini kan suka bawa-bawa jajan, dia loman. Nanti saya tak minta aja lah. Dia tidak mau modal, tapi dia sudah mikir, ya apa caranya mendapatkan sesuatu dari orang lain. Tapi untuk dirinya dan orang lain dia tidak mau mengeluarkan. Paham? Berarti kan lebih parah ini. Ini contoh. Padahal duitnya ada. Ya. Orang tua ada, wes yo ini gue sangu sampean. Nanti ya teman-teman tuh kono jajan. Oh kok enak tuh kono jajan. Nah ini. Kecuali kalau kondisinya tidak ada. Kondisi tidak ada itu begini. Umpama lo ya. Orang tua hanya ngasih sekian, adanya cuma ini. Ya sak cukup-cukupnya sama cukup-cukup no. Beda kondisinya. Sajane ingin berbagi tapi memang kondisi yang tidak memungkinkan. Kalau tadi dia memungkinkan untuk berbagi, tapi dia tidak mau berbagi. Pilihannya dua. Kalau dia hanya untuk dirinya sendiri, dia bakhil. Tapi kalau dia untuk dirinya lalu kemudian mikir, lah nanti diambil teman saya, diminta teman saya, wes mending aku gak bisa, gak apa-apa wes. Aku tak njaluk koncoku wae. Lah ini yang parah ini. Wong itu kok? Enggak ya? Enggak ada yang gitu ya. Insyaallah loman semua. Jadi wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Justru orang itu ketakwaan itu parameternya kalau dia gampang berbagi. Makanya kan ayatnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Terus caranya apa? Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Ya. Caranya meningkatkan takwa itu gimana? Wasma'u. Kita harus mendengarkan ajakan kebaikan. Ya, wa ati'u. Tidak hanya didengarkan tapi dilaksanakan. Buktinya apa? Wa anfiqu khairan li anfusikum. Karena sesungguhnya kalau kita berbagi kepada yang lain, menginfakkan di jalan Allah, itu sesungguhnya adalah kembalinya kebaikan itu akan kembali kepada diri sampean sendiri. Terus setelah orang yang mudah menolong, mudah berbagi, yaitu sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Liyungfid dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfid mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Jadi hendaklah menginfakkan orang yang punya keluasan, ya disebabkan keluasannya. Makanya orang menolong, orang sedekah itu tidak bisa dilihat nominalnya. Ya. Ada orang penghasilannya per bulan 500.000. Yang satunya per bulannya 10 juta. Yang 10 juta infaknya 100.000. Yang menghasilkan 500.000 infaknya 10.000. Coba 10.000 dari 500.000 itu berapa persen? Dengan 100.000 dari 10 juta. Berarti banyakan mana? Bisa jadi banyakan yang 10.000, apalagi rutin. Apalagi 50.000, berarti kan persentasenya kan lebih besar. Jadi harus dilihat secara proporsional. Nah sekarang kita lanjutkan hadis yang kemarin riwayat Abdullah ibnu Umar. Ini ada matan atau teks hadis yang lain yang serupa. Apa itu? Nah ini warawaina aidan. Kami juga meriwayatkan, tapi riwayat Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini maknanya dua hadis ini sama-sama mengarah yang sama, tapi lafadznya beda.
bilafdhin kelawan matan atau kelawan lafadz yang lain, ai lafdhin akhar, jadi ada lafadz yang lain. Apa bunyinya? La hasada illa fitnataini. Depannya sama, nanti lanjutannya yang berbeda. La hasada, ora ono hasud iku maujud. Tidak boleh hasud illa fitnataini, kecuali ing dalam dua hal. Illa fitnataini, kecuali ing dalam dua hal. Utawi dua hal iku rajulun, iku rajulun seseorang, ata yang menganugerahkan, hu ing rajul, sapa Allahu Allah. Jadi dua hal yang boleh kita iri, kita hasud kepadanya, itu kalau ada orang yang Allah anugerahkan kepada dia malan ing harta, malan ing harta. Fasallato, maka memberi kemampuan atau memberi kekuasaan. Fasallato, maka menguasai atau memberi kekuasaan. Gini, menguasakan ya, maka menguasakan. Fasallato, maka memberi kemampuan atau memberi apa tadi? Apa? Jadi orang itu bisa memanage, bisa menguasai atas izin Allah gitu loh. Fasallato, maka gini aja, fasallato, maka memberi kemampuan untuk menguasai sapa Allah hu ing rajul ala halakatihi, ing atase. Halaka itu mana asalnya binasa, hancur. Harta itu, semua yang ada di dunia ini termasuk harta itu akan hancur. Kan semuanya hancur kan? Kullu syai'in halikun illa wajha. Jadi segala sesuatu itu akan binasa kecuali Allah. Manusia binasa, fisik binasa, harta binasa. Orang kaya, sak kaya-kaya itu ketika mati, apakah hartanya ikut dibawa mati? Dulu itu pernah ada di, nggak tahu di Amerika apa Ameriki itu ya. Itu orang mati punya harta kesayangan, motor Harley Davidson, motor yang besar itu, moge itu loh, perhiasan emas sekian. Dia bercita-cita, maka kemudian ketika mati digali kuburan yang besar, semua apa yang dia cintai ketika di dunia itu dimasukkan situ semua. Pertanyaannya, kira-kira masih kepake enggak itu? Masa orang mati kemudian kalau hobinya moge dia masih touring pakai moginya, kan ya enggak bisa. Maka itu namanya binasa. Bahkan kalau harta ditinggal, dia akan berpindah kepemilikan kepada ahli waris. Ini yang kadang-kadang jadi masalah. Kalau ahli warisnya tidak paham agama, kemudian ada yang nakal, nah ini biasanya kemudian terjadi pecahnya persaudaraan gara-gara harta peninggalan. Ini bahaya. Kalau ini maksudnya ada orang yang Allah anugerahi kepada dia itu harta, kemudian harta itu dia diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menguasai harta, bukan dikuasai harta. Artinya menguasai itu berarti apa? Dia yang mentasarrufkan itu dalam hal kebaikan. Kalau orang dikuasai harta itu sebaliknya.
hidupnya itu hanya untuk tujuan harta, dia menghalalkan segala cara, itu namanya dia dikuasai oleh harta, bukan yang itu. Ada nggak orang hidup dikuasai harta? Ada. Ya, kerja siang malam, wah, harta ditumpuk nggak karu-karuan, kemudian dihitung-hitung. Alhaakumut takatsur, disindir oleh Al-Quran. Itu melalaikan. Ya, harta itu tidak lain adalah titipan. Semuanya fasilitas yang ada di dunia ini adalah untuk dalam rangka mendownload rahmat dan mendownload ridho Allah. Caranya berbeda. Ada yang dititipi harta, kemudian harta itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Berarti harta itu dia kuasai untuk mendapatkan ridho Allah. Ada orang dititipi ilmu, lalu ilmu itu dipakai untuk pertama bermanfaat untuk dirinya. Yang kedua disampaikan ke orang lain untuk ngajak orang lain menjadi baik. Itu juga dalam rangka menggapai ridho Allah. Fasallatahu ala halakatihi fil haq, ala halakatihi ing atase kebinasaan harta atau maksudnya itu ya penggunaan harta itu fil haqqi dalam hal kebenaran, dalam hal kebaikan. Fil haqqi ing dalam kebenaran. Jadi yang pertama, orang dianugerahi harta, terus dia mampu atau diberi kemampuan oleh Allah untuk menguasai harta tersebut, digunakan dalam kebaikan, dalam kebenaran. Warajulun dan seseorang ata yang menganugerahkan hu ing rajul sapa Allahu Allah hikmatan ing hikmah, hikmatan ing hikmah. Ini berarti matan atau teks hadis ini cakupannya lebih luas. Kalau tadi kan orang yang diberi Allah Al-Quran, ya, kemudian siang malam itu selalu berinteraksi dengan Al-Quran dan perilakunya sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Sama orang yang diberi harta, dia menginfakkan di jalan Allah. Kalau yang kedua ini, yang didahulukan itu orang yang diberi harta. Kemudian yang kedua, orang yang diberi oleh Allah hikmah. Hikmah itu nanti akan memunculkan rasa khasyah dalam diri seseorang. Dari mana munculnya hikmah? Itu ada dua. Pertama dengan cara belajar. Yang kedua, belajar ini harus disupport, didukung dengan sampai mendekatkan diri kepada Allah. Nanti akan muncul hikmah. Juz 3 surah Al-Baqarah, Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata terus faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi itu hikmah. Hikmah itu bijaksana. Bijaksana itu tidak hanya kepada orang lain, tapi yang paling penting bijaksana kepada diri sendiri. Sama kalau tidak bijaksana terhadap diri sendiri, namanya zalim. Gitu. Bijaksana. Sampai mondok ngaji males, sinau males, padahal orang tua sudah ngirimi kiriman setiap bulan. Berarti sampai tidak bijaksana dalam mengambil keputusan untuk diri sampean, termasuk untuk orang tua sampean. Paham? Jadi bijaksana itu bentuknya luas. Sampai serawegep, tahu sregep ya? Rawajin. Malam itu
tidak tidur kecuali jam 1:30, tidak bangun kecuali jam 2. Berarti tidurnya hanya setengah jam. Sampean tidak bijaksana. Kenapa? Karena tubuh sampean juga punya hak untuk istirahat. Tapi habis subuh tidur, jam sekolah tidur, pulang sekolah tidur, wayai ngaji tidur, wayai jamaah tidur. Bijaksana enggak? Ya enggak juga. Karena tidak menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Mosok mondok itu mek turu, mek tidur, itu juga enggak pas. Saya enggak tidur, ngapain? Ngaji? Enggak. Ngapain? Guyon. Kate jamaah guyon. Temannya sudah takbiratul ihram, sudah sholat, guyon. Ono sing ngono. Temannya sudah tidur, cek guyon cerita cekikian. Sampai tidurnya malam, bangun tidur guyon. Guyonnya api, tapi kalau berlebihan menjadi tidak baik, berarti tidak bijaksana. Jadi hikmah itu luas. Saya dulu pernah cerita ya, hikmah itu seperti itu ya, yang melukis seorang raja itu ya. Pernah cerita itu ya dulu saya. Masih ingat Kaila? Hah? Masa Mbak Umi? Saya pernah cerita itu dulu Mbak Umi. Sampai masih kecil waktu itu, masih TK kayaknya. Jadi gini Ren, bijaksana itu begini. Bijaksana itu mampu memandang satu persoalan dengan tepat. Perpaduan antara kejujuran ya dengan kebijaksanaan itu penting. Ini ada cerita. Sama biar mendapatkan gambaran bijaksana itu ya apa sih? Sama sehingga melangkah itu tepat. Makanya yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dulu ada cerita seorang raja yang kekuasaannya itu luas. Tapi raja ini punya satu kelemahan. Pernah kayaknya? Yang itu bener yang itu. Masih ingat ya Mbak Kaila? Apa Mbak Kaila yang cerita di sini? Telling story. Mau cerita? Honda. Di sini bagi yang belum tahu ini. Tapi saya ingat kok, saya pernah cerita dulu. Cuma kan tidak semuanya dulu sudah ikut ngaji. Mungkin dulu ada yang belum daftar mondok dulu, masih kelas 4 MI. Raja itu matanya yang kiri itu sejak lahir itu bawaan sejak lahir itu tidak bisa melihat. Ya buta sebelah lah, merem apa ya, entah melek atau merem, tapi yang jelas satu ini tidak bisa melihat. Suatu ketika raja itu ingin membuat satu monumen agar dia dikenang oleh penduduknya. Zaman itu teknologi fotografi itu tidak kayak hari ini, sehingga yang muncul di benak raja itu raja ingin digambar atau dilukis dengan lukisan terbaik yang dilukis dengan sangat besar, menunjukkan kebesaran dan kehebatan raja. Lalu akan ditaruh di pintu masuk daerahnya, tempat kekuasaan dia, sehingga orang semuanya tahu bahwa ini loh sang raja yang hebat. Akhirnya dia ini bikin sayembara. Siapa yang bisa melukis diri saya dengan sebaik-baiknya, saya beri hadiah. Tapi sebaliknya kan biasa raja begitu, itu biasa. Kalau tidak puas, saya beri hukuman. Tapi karena hadiahnya sangat besar sehingga banyak menggiurkan orang-orang, termasuk para pelukis itu. Lukisan itu kan yang berangkat dari perasaan, itu kalau dipandang itu rasanya bisa seperti sesuatu yang bisa dirasakan, hidup. Sampai nulis kayak gini ya, ada khot kaligrafi gitu ya. Itu kalau penulisnya itu menjiwai betul, itu pembaca itu bisa merasakan. Orang itu kalau penikmat lukisan hasil karya manusia, ya, cipta karya karsa,
yang melahirkan budi pekerti, termasuk budi itu kalau ngelukis itu bisa dirasakan. Semua itu dari hati. Beda dengan tulisan bagus tapi hasil ketikan komputer, itu biasa. Bagus tapi tidak ada rasanya. Rasa itu tidak bisa dijelaskan ya. Saman pakai baju aja, bajunya. Baju itu kan jahitan seseorang. Entah itu garmen itu pabrik besar, kemudian ada penjahit tertentu. Saman mungkin punya, atau orang tua saman punya langganan penjahit tertentu. Baju yang sama, saman seneng gawe nih, cuci kering pakai. Karena saking senengi. Atau jilbab atau baju lah, terserah. Jilbab ukurannya sama, bahkan produksinya sama-sama mereknya sama, tapi kan yang buat kan beda. Itu kadang gawenannya rasanya tuh beda. Pernah merasakan? Saya tuh pernah menjahitkan baju. Saya beli celana. Enak gitu gawenannya. Saya bilang ke penjahit, "Pak, ukuran dan model sama persis, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Pakai ukuran ini." Sampai jadi saya pakai. Itu rasanya beda. Loh, itu bisa dinalar nggak? Wah, angel dinalar. Podo-podo celonone, sampean podo-podo jilbabe, podo-podo bajunya, itu dengan tangan yang berbeda, itu berbeda. Masakan ya begitu, masak. Itu ada racikan-racikan tertentu. Itu yang kalau beda tangan sudah berbeda kadang-kadang. Walaupun takarannya kadang-kadang juga sama persis. Kembali ke yang tadi. Ini orang cerita apa sih kok cerita? Cerita apa tadi? Oh, raja tadi ya. Nah, akhirnya raja itu bikin sayembara. Banyak yang daftar. Setelah diseleksi, pertama seleksi berkas, administrasi dan seterusnya. Singkat cerita, pelukis pertama tampil. Dilukislah raja ini. Begitu jadi dipersembahkan ke raja. Raja marah. Kenapa? Karena dia digambar, gambar ini bau besar. Dengan kondisi mata yang satu tidak bisa melihat, itu raja tersinggung. Kadang manusia itu faktanya begitu, tapi digambarkan apa adanya itu tersinggung. Ada orang tidak bisa bersih. Habis ganti baju, cantelkan di pintu lemari, sampai numpuk begitu. Kata temannya, "Kamu tuh mbok yang rapi. Hidupmu itu loh gak rapi. Kerapianmu terhadap pakaian dan penataanmu itu berimbas nanti pada kerapianmu, pada pola pikir, pada hatimu. Orang tuh gampang sumpek kalau ndak rapi." Sama diteni itu. Kopros, tahu kopros ya? Kempro. Faktanya kempro, tapi dilokno koncone mangkel enggak? Kamu tuh kempro, mangkel. Aku dilokno kempro. Padahal faktanya iya. Tapi gak terima. Padahal mestinya kan begini mikirnya. Kalau dilokno kempro, buktikan bahwa Anda tidak kempro, bukan malah membuktikan bahwa tak buktikno aku iki hanya kempro. Ya keliru. Itu namanya putus asa. Saya tidak tahu loh ya, ada yang kemprot dan saya kan nggak pernah main ke kamar sampean. Nggak usah tolak-tolak delok koncone, lihat diri sendiri sajalah. Kembali ke raja tadi. Raja juga begitu, matanya satu tidak bisa melihat, tapi dilukis kayak begitu besarnya dengan mata yang tidak bisa melihat, tersinggung raja. Aduh, inilah sini cari raja begitu. Enggak, saya tidak senang gambar ini. Pengawal, hukum dia. Dihukum. Dari pengelukis pertama tadi, soro-soro ngelukis, dihukum. Ya sudahlah, nasib. Akhirnya pelukis kedua datang. Dia mikir, oh pelukis pertama tadi raja digambar dengan mata yang utuh. Mata yang sakit, yang tidak bisa
Lihat, pelukis kedua datang melukis raja dengan mata yang normal dua-duanya. Begitu jadi hasil lukisannya diserahkan ke raja. Raja tidak terima, ini pelecehan. Wong saya matanya tidak bisa melihat satu kok digambar sempurna. Tidak mau raja. Wah ini namanya nanti orang gimana ini? Tidak mau saya. Pelukis pertama jujur. Pelukis kedua tidak jujur. Datanglah pelukis ketiga. Inilah yang jujur dipadukan dengan bijaksana. Gimana? Dia belajar dari pelukis pertama dan kedua. Dia nyari informasi. Iya, saya dapat info katanya raja itu hobinya berburu di hutan, pakai senapan. Kamu tahu orang kalau mau nembak binatang buruan pakai senapan, walaupun matanya normal dua-duanya, kira-kira melek karo nggak? Mesti ngeker tuh begini, merem sih. Karena kalau melek karo ini malah gak titis itu apa ya? Nggak kena buruannya. Itu ada kekernya. Dia datang kepada raja, bawa senapan laras panjang itu untuk berburu, persembahkan ke raja. Raja ini, untuk apa ini? Saya hendak melukis paduka raja, tapi tolong raja berpose selayaknya pemburu yang hebat ketika berada di hutan. Wah seneng raja, langsung raja begini. Aslinya sudah merem itu. Makanya dilukislah raja itu, jadi diserahkan ke raja. Raja puas. Kenapa? Ini yang saya tunggu-tunggu. Kenapa? Karena orang ini namanya orang yang memadukan kejujuran dengan kebijaksanaan. Maka dia bijaksana. Faham? Itu namanya bijaksana. Memang bijaksana itu jauh. Yang dekat itu bijak sini. Tapi walaupun jauh tetap harus kita usahakan. Caranya tadi itu. Sampean harus bisa memadukan belajar yang sungguh-sungguh secara zahir disupport dengan support secara batin. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan, orang yang Allah anugerahi hikmah, fahuwa maka utawi rajul iku yaqdi, memutuskan perkara, artinya memberi keputusan baik untuk dirinya atau orang lain, biha kelawan hikmah. Jadi dia keputusannya itu selalu berlandasan kebijaksanaan, selalu berlandaskan hikmah. Nah hanya sampai di situ, wa yu'allimu dan mengajarkan sapa rajul ha ing hikmah. Jadi hikmah yang sudah dia fahami, hikmah yang sudah dia peroleh, itu diajarkan kepada orang lain. Ada santri wayai sekolah, ya sekolah, sinau, PR dikerjakan, begitu pulang ngaji, setelah ngaji tidur siang sebentar, sore ngaji lagi, malam ngaji, habis ngaji belajar, terus tidurnya jam 10:30 maksimal sudah tidur, jam 3 bangun, ya qiyamul lail, sholat tahajud, ngaji lagi, subuh setoran, terus begitu dalam menjalani kehidupan di pesantren. Itu contoh orang-orang yang bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Ya, tetapi tetap guyon, tapi secukupnya. Umpama istirahat, ada jeda 15 menit, ngobrol sama teman, guyon. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud
Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi sapa Allahu Allah anhu terhadap Abdullah ibnu Mas'ud. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi barang siapa, man utawi sapane wong atau utawi barang siapa, iku qara'a membaca sapa man, iku qara'a membaca atau menghafal sapa man, orang menghafal mesti membaca. Membaca teks belum tentu menghafal. Berarti kalau dihafal, sampean punya kesempatan lebih untuk qiraah berkali-kali. Karena orang ngafalkan, sampean kalau nambah hafalan satu halaman, tidak mungkin hanya dibaca sekali. Saya itu Ustadz, kalau menghafal itu tidak saya ulang, saya lihat sekali langsung saya setorkan lancar. Hebat itu. Ada yang begitu? Sampean kan mesti ngulang-ngulang kan? Wa qala alladziina laa yarjuuna liqaa'anaa laulaa unzila 'alainal malaa'ikatu aw naraa rabbana. Diulang mana ya? Diulang lagi umpamai. Bahkan nambah sampai waqaf, diulang lagi dari depan sampai waqaf. Kan begitu? Sampai satu ayat. Nanti dikumpulkan lagi jadi setengah halaman, kumpulkan lagi setengah halaman, digabung jadi satu halaman. Iku sampai mencurang diulang-ulang. Berarti wong ngapalno iku ganjarane gede. Kenapa? Karena ini sabda Rasulullah ini membaca, menghafal satu harf saja itu balasannya luar biasa. Lah sampean ngapalno nambah hafalan sudah berapa kali? Berapa huruf? Sampean ulang berapa kali? Karena diulang itu tidak kemudian dibaleni ku pahala wis mari mang, tetep sing mang. Enggak, sampean ulangi pahalanya dapat lagi walaupun lafaz yang sama, ayat yang sama. Makanya masih juz 30 itu. Juz 30 kan sudah hafal semua nih, kecuali yang belum. Kan semua sudah hafal kan? Bahkan 30 juz kan, kecuali yang belum selesai. Semuanya akan menuju dari juz 30 menuju ke 30 juz. Jadi bagaimana membalik 30-nya itu yang asalnya di belakang kemudian pindah ke depan. Itu ikhtiar sampean kan? Yang sudah ya alhamdulillah. Tapi tetap terus. Juz 30 pun ya, sampean yang sudah lancar, sampean balen-balen sambil jalan dari pondok, dari sini ke sekolah, ke madrasah sambil baca amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim dan seterusnya. Itu sudah dikalikan berapa? Enak pokoknya deres Quran enak. Bener. Dan itu nagihi itu bagi orang yang sudah sregep ngaji, itu sampean bangun tidur pengin ngaji, mau tidur masih pengin ngaji, cuma kadang sudah ngantuk karena memang mata kita, tubuh kita punya hak untuk istirahat. Nek ngaji gak enak. Kan begitu. Lanjutannya, man qara'a iku qara'a maca sapa man harfan ing satu harf. Harfan ing satu harf min kitabillah dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an.
Ta'ala halimaha luhur sapa Allah. Falahu maka iku berhak bagi man. Falahu maka iku berhak bagi man. Jadi orang itu berhak bihi kelawan harf, bihi kelawan harf, hasanatun utawi satu kebaikan, hasanatun utawi satu kebaikan, wal hasanatu utawi satu kebaikan tersebut, wal hasanatu utawi satu kebaikan tersebut iku bi asyri amsalihha kelawan 10 seperti kebaikan tersebut. Artinya apa? Satu kebaikan itu dilipatkan kali 10 kali lipat. Ini saking maha pengasih, maha penyayangnya Allah terhadap orang-orang yang mencintai kalamullah. Hasanah itu maknanya kebaikan. Bentuknya hasanah itu bermacam-macam. Yang nanti setiap hasanah itu terpancarnya di dalam setiap orang itu bisa berbeda-beda. Sampai melaksanakan aktivitas dengan hati yang tenang, yang tidak gampang galau, itu juga bagian dari hasanah. Sampai sinau ya dengan hanya butuh waktu 15 menit tapi sudah faham, itu bagian dari hasanah. Sampai di kelas, satu kelas berapa orang? 15. Oh, ada yang satu kelas 15 orang. Ada di Alia. Ada yang 30 berapa yang di MTS? Oh, 22 orang satu kelas. Kira-kira yang didengarkan dari guru itu sama enggak? Sama. Yang didengarkan sama. Tapi yang difahami sama enggak? Beda. Sama-sama mendengar dari guru penjelasan yang sama, tapi sampean lebih cepat faham, lebih ingat, itu juga bagian dari hasanah. Apakah hasanah itu selalu bersifat materi? Enggak. Ada santri kirimannya 1 bulan 1 juta, dengan satunya 400.000. Tapi yang 400.000 itu cukup. Waya itu mbas pingin beli apa hari Jumat jajan apa ya bisa. Tapi 1 juta itu duit nang di gak ro. Pakai apa moro-moro entek gampang sumpek, belum 1 bulan sudah habis. Itu namanya bukan hasanah. Faham? Jadi bentuk hasanah itu luas. Lah kebaikan itu oleh Allah dilipat, dikalikan 10 kali lipat. Makanya kalau tadi sampai nambah hafalan, murojaah hafalan, terus mau disetorkan, sampai kan persiapan baik nambah ziyadah atau murojaah, itu kan diulang lagi. Insya Allah semakin banyak kebaikan yang Allah berikan kepada sampean. Lanjutannya, La aqulu tidak mengatakan sopo ingsun, kata Nabi, saya tidak mengatakan. Alif lam mim, utawi alif lam mim iku harfun, satu harf. Jadi kalau ada ayat, ada bacaan alif lam mim, maka itu
Saya tidak mengatakan itu dihitung satu harf. Walakin akan tetapi alifun utawi alif iku harfun satu harf. Walamun dan lam iku harfun satu harf. Wa mimun dan mim iku harfun satu harf. Berarti kalau ada orang baca alif lam mim, berarti berapa huruf? 3 dikali 10, berarti sudah berapa? 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim. Kalau Yasin, iya sudah 20 kebaikan. Itu kalkulasinya begitu. Ini memotivasi, tapi jangan sampai begini. Saya tak baca alif lam mim 30 ya, berarti alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Tapi gak ngaji liyane, mah ikut. Ya itu iya, tapi ya bukan begitu maksudnya. Saya tidak terus lainnya kecuali alif lam mim. Hafal Al-Baqarah, hafal. Ayat berapa? Ayat pertama, alif. Jadi begitu. Ya tetap baca yang lain. Tapi ini gambaran bahwa pahala membaca Al-Quran itu sangat besar. Dulu pernah saya sampaikan juga, mengutip dari apa yang pernah didawuhkan oleh Al-Mukarram Kiai Ahsin Sakhok Muhammad. Harf, huruf itu kan bagian terkecil dari kata itu. Kata kan terdiri dari beberapa huruf. Walaupun ada yang hanya satu huruf. Qi, la, taqi. Wow gitu. Itu yang cuma satu. Kan kata itu. Jadi gini Rek. Kalau sesuatu itu dinilai berdasarkan dari hal yang terkecil, itu menunjukkan sesuatu yang sangat berharga. Saya pernah cerita juga di majelis ini. Cuman dulu mungkin ada yang sudah dapat cerita ini, ada yang belum. Ini mungkin mengulang. Tapi tidak apa-apa. Memang kebaikan dan kebenaran itu harus selalu terulang. Biar kita ini lebih kuat lagi, lebih hafal lagi, lebih ingat lagi terhadap kebenaran. Saya punya anting-anting. Ada ya, cuma tidak kelihatan kan ketutupan jilbabnya. Ada yang berat antingnya sampai setengah kilo? Nggak ada ya. Berapa gram rata-rata anting itu? Hah? Nggak tahu ya. Ya mungkin 1 gram, 2 gram. Sampai ke toko emas. Kan banyak itu dijejer di etalase itu kan. Etalasenya sudah ada tralisnya. Bahkan kadang-kadang tokonya ada tralisnya. Jadi yang jual emas itu kayak berada di dalam penjara. Itu yang dikeluarkan itu, Mbak lihat yang ini Mbak. Mama sama mau beli cincin, mari rioyo oleh sangu akeh. Ya kan? Kata orang tuanya belikan cincin aja. Nanti disimpan itu buat celengan sampai sekian tahun yang akan datang. Karena emas itu termasuk logam mulia yang dia bisa tahan terhadap inflasi. Tahu inflasi kan? Inflasi itu berkurangnya nominal. Kalau sampean simpan uang sampean di bank 100.000 hari ini, 5 tahun lagi 100.000 sampean datang ke Indomaret bawa uang yang sama, itu belanjanya tidak sebanyak hari ini. Walaupun hari ini sudah sedikit dibanding dulu ketika saya masih kecil. Sekarang masih besar. Nah, ini masih besar. Itu mengalami inflasi. Tapi kalau emas enggak. Sekarang banyak orang menabung pakai logam mulia, emas murni, batangan. Ada Galeri 24, ada Antam, ada UBS dan seterusnya, macam-macam barangnya. Nah, yang mau saya sampaikan, sampai kalau ke toko emas, itu mesti beratnya perhiasan emas itu sak koma-koma itu rinci.
2,350 GR. 2,225 GR. GR itu apa? Gram. Itu saja setelah cocok. Ya udah Mbak, saya ambil ini berapa? Ditimbang, ngambil kalkulator, dihitung. Per gramnya sekian dikali 2,225 ditambah ongkos buatnya, pengrajinnya itu. Cincin semakin bentuknya aneh-aneh, bentuknya bagus, nanti ongkosnya kan ada itu. Tapi kalau sampean jual kembali, ongkosnya tidak ada. Ongkosnya tidak dihitung. Umpama sampean kemudian ngenyang begini. Mbak, itu berapa beratnya? Ini 2,225. Alah Mbak, komanya dihilangkan aja. Dianggaplah 2 saja lah, 2 gram. Mau nggak orangnya? Nggak mau. Kenapa? Ini logam mulia ini bro. Sis, ini logam mulia ini. Nggak bisa ditawar ini. Jadi hitungannya itu sampai yang paling rinci itu dihitung. Kalamullah itu dihitung sampai yang paling rinci. Sampeyan maca pirang harf, ya itu dihitung. Bandingkan dengan sampean beli pasir ke toko bangunan. Beli pasir, tumbas pasir berapa? 2 gram. Berapa ini? Oh, pengorgan ini. Udah bawa aja, buat apa sih? Enggak, buat ini aja, buat tayamum ngomong. Enggak, ini guyon pasir kok buat tayamum, itu beda. Jangankan 1 gram, sampean bawa 1 cebok, itu mungkin gratis, terus bawa aja cuma segitu. Nanti baru kalau 1 pickup, kalau diesel itu. Satu kalau diesel kecil ini 300.000. Nanti tinggal pasirnya pasir mana? Pasir Lumajang atau pasir biasa Berantas sini. Beda harganya. Karena tingkat daya rekatnya beda, untuk bangunan itu beda. Pasir itu ada harganya. Nanti kalau truknya, kalau dieselnya truk yang besar, yang bak truk yang kuning itu harganya jadi beda. Tapi kan banyak. Tapi kan beda sama emas tadi. Maka sesuatu yang bernilai itu mesti ngitungnya sejak dari yang terkecil. Makanya man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Kenapa? Karena kalamullah itu adalah sesuatu yang sangat berharga, seperti logam mulia tadi. Sampai sini paham? Maka sampai ngaji itu jangan khawatir. Semakin sampai ulang lagi, semakin juz-juz yang perlu dimurojaah, ayat-ayat yang perlu dimurojaah diulang lagi. Allah berikan pahalanya dalam setiap harafnya, dan setiap harafnya itu dikalikan, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dianugerahi keistiqomahan di dalam menjaga kalamullah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tilmizatina khasatan tilmizati hadzal ma'had min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlit tuqa wa minal ladzina astafaita min ibadika alladzina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma
ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما هو أهله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نقبل دعاءنا بسر الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما نهينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآدراك النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.